dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Imani lagu ini Bapak Ibu semua Tuhan. Dia tidak merancangkan kegagalan dalam hidup kita. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Mari kita sekali lagi doa. Tuhan Yesus, kami minta Roh-Mu ada di sini, mengajar kami, melengkapi kami, sehingga kami semuanya bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat dan sangat luar biasa. Perlengkapi kami dengan firman-Mu, dan sampaikanlah isi hati-Mu Tuhan, lewat mulut, lidah, bibir hamba-Mu, supaya kami semua bisa mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati sama-sama saya katakan, amin. Kalau udah mulai anak-anak mudanya mewarnai, pasti ini gereja maju. Katakan amin. Yang payah tuh nggak ada anak mudanya. Kok Pak Adis, kita semakin menua dan akan mati, terus nggak ada penggantinya. Wah itu repot. Nah jadi kita bersyukur bila gereja ini ada anak-anak mudanya dan sudah ambil bagian untuk melayani. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu, orang tua yang telah dukung anak-anaknya untuk melayani. Doa kita supaya mereka besok sukses melayani, sukses juga hidupnya dan karirnya ke depan. Amin. Tuhan semakin pakai ya. Nah, khotbah minggu lalu, ciri-ciri orang yang kalau dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada 6 ciri dan Bapak udah khotbahkan, kalau nggak salah itu udah 5 ya. Yang pertama, kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia punya ciri hidup dalam ketaatan pada Roh Kudus itu. Katakan amin. Mari kita buka Galatia 5 ayat yang ke-25. Sama-sama saya katakan, Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong, sebab Alkitab adalah firman Allah. Yuk, Galatia 5:25. 2, 3. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin
dipimpin oleh Roh. Sekali lagi baca ya sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Jikalau hidup kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau isinya saya ini adalah Roh Kudus, yang dituruti ya Roh Kudus itu. Katakan amin. Ya, mesti ikut kehendaknya dia, maunya dia, ya, apa yang dia mauin. Jadi nggak mungkin kalau orang itu penuh Roh Kudus, ikutnya yang lain. Ada amin, saudaraku? Ya ini jelas firman-Nya. Jikalau kita hidup oleh Roh, saya bukan hidup karena daging, bukan karena dunia, tapi karena Roh. Ia mensuplai saya Roh itu, maka saya harusnya majikan saya yang saya turuti, yang saya ikuti adalah Roh itu. Ada amin? Enggak mungkin Anda mengklaim diri sebagai orang penuh Roh, tapi hidupnya keduniawian. Betul gak? Enggak mungkin. Dari mana? Kalau dia Roh yang penuh dalam diri Anda, pasti digiring untuk taat pada kehendak Roh. Ikut Roh itu. Kalau Anda daging, ya produksi daging. Kalau Anda duniawi, ya ngomongnya duniawi, pikiran duniawi. Tapi kalau hidup oleh Roh, maka yang diproduksikan juga adalah Roh itu. Bicara dalam Roh, berpikir secara rohani, ya, berkata-kata secara rohani, bersidang atau apapun secara rohani, itu mesti ciri-cirinya orang yang kalau dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Ciri kedua, cepat aja, karena ada yang mau saya tekankan. Ciri kedua, kalau seorang itu dipenuhi Roh Kudus adalah hidup dalam kekudusan. Kalau Roh memimpin saya, menguasai saya, katakan amin, maka dia pastikan giring saya terus untuk hidup menuju pada hidup yang kudus. Firman Allah berkata, tanpa kekudusan kamu gak bisa melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita gak pernah akan match dengan Allah. Allah akan tolak, ya, dan tidak akan masuk kita ke dalam hitungan berkatnya. Jadi kita mesti hidupnya kudus. Makin peka, makin lama makin peka, ini kok bukan pikiran yang kudus ya. Bukan pikiran yang dari Tuhan ya. Ini pikiran lain. Ajakan orang, situasi, lingkungan akan membuat kita tercelik melihat ini sebagai bukan dari Roh. Karena apa? Ini tidak kudus. Nah makanya kalau orang itu penuh Roh Kudus, ciri keduanya adalah hidup dalam kekudusan. Kudus bicaranya, kudus pikirannya, kudus perbuatannya, semuanya. Makin gak suka kita neko-neko melakukan yang tidak-tidak, yang kita tahu Tuhan tidak akan pernah suka dengan kita. Yang ketiga, jika kita penuh dengan Roh Kudus, maka hidup kita akan menjunjung tinggi firman Allah. Sebagai satu-satunya yang tunggal, yang punya otoritas atas hidup saya. Katakan amin. Firman itu adalah kebenaran. Jadi kalau orang Kristen tuh ada orang ngomong kebenaran itu firman. Jadi kebenaran dengan firman itu satu, sama. Karena tidak mungkin ada firman yang gak benar. Dan tidak ada kebenaran yang di luar firman. Jadi ngomong firman Allah itu sama dengan kebenaran. Jadi apakah itu firman Allah? Ya sama dengan kebenaran. Apakah itu kebenaran? Itu firman Allah. Ada amin? Lalu arti kebenaran itu apa? Sebagai yang ada dan eksis di dunia ini. Contoh, kata sembuh. Allah berkata, akulah Tuhan penyembuh. Ada firman-Nya? Ada? Terbukti gak ada orang sembuh? Kebenaran. Ada amin? Dan di mana posisi kebenaran terhadap fakta? Fakta di bawah kebenaran. Amin kan Bapak Ibu doang. Bapak ajarin hebat loh. Ya? Jadi kalau ini kebenaran, dia posisinya di atas, yang top, di atas sekali. Maka fakta saya gagal tuh di bawah. Saya pengecut tuh di bawah. Faktanya kebenaran apa? Saya sehat, saya sukses,
Itu kan di atas semua. Yang ada dan eksis, bukan hoax, bukan yang bohong-bohong. Emang ada kesembuhan. Amin Bapak Ibu. Emang ada orang sembuh. Berarti kalau saya sakit, saya klaim yang ini. Tuhanku Allah penyembuh. Dia maha penyembuh. Dan saya di bawahnya ini. Dan saya percaya dia menyembuhkan saya. Sampai hari ini dia menyembuhkan saya. Itulah kebenaran. Dan kebenaran itu adalah juga firman Allah. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus akan junjung ini. Pegang kebenaran. Jadi kalau ada orang besok Anda di rumah sakit atau di rumah Anda lagi sakit, ya pasti sehat nih. Wah, sakit udah parah begini kok, udah gini. Pegang. Itu kan fakta. Fakta itu di bawahnya kebenaran. Yang paling atas sekali itu fakta itu kebenaran. Maka kadang-kala orang masih sakit karena dia percaya pada kebenaran. Badan sakit. Layak juga dia mengeluh. Tapi karena dia percaya pada kebenaran, akhirnya dia sembuh juga. Kalau Anda punya iman pada kebenaran, Anda akan mulai mengabaikan fakta-fakta. Ada amin? Ada amin? Nah itulah iman. Jadi iman bukan pengetahuan. Iman itu dipercaya. Ada fakta, ada kebenaran. Dan saya pegang kebenaran itu. Tuhanku penyembuh. Saya emang sakit, tapi saya percaya dia bisa sembuhkan saya. Itu loh Bapak Ibu. Ada amin? Suatu ketika murid Tuhan atau karena orang-orang banyak itu berkata, Tuhan jika engkau mau, kau dapat menyembuhkan saya. Dia berkata apa? Dia berkata kebenaran. Maka Tuhan suka. Jika engkau mau, kau dapat menyembuhkan saya. Karena dia tahu Allah itu adalah Allah penyembuh. Itu namanya kita pegang kebenaran. Kalau kita udah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun jadi orang Kristen, tapi tidak satu pun kebenaran yang kita pegang dan kita percaya, Fadis, Anda tuh bukan ikut Tuhan. Tidak ada Roh Kudus sama sekali. Kalau ada Roh Kudus dalam diri Anda mestinya pegang kebenaran. Katakan, dipeluk kebenaran. Karena Anda tahu itu kebenaran. Kebenaran itu sahih. Iya dan amin. Yes. Nggak ada lagi di atas itu. Itu kebenaran namanya. Dan orang-orang penuh Roh Kudus mesti nyekal pegang kebenaran itu. Bukan percaya pada fakta. Kebenaran. Maka semua orang beriman pasti akan berjalan dalam kebenaran. Yang keempat, kalau orang penuh Roh Kudus yang keempat, dia akan memberitakan Injil. Ada amin? Sebab perkara Yesus mati di kayu salib merupakan perkara yang besar sekali. Yang patut semua orang harus tahu. Ada amin? Ada amin? Oh sekarang aliran sesat juga banyak sekali. Tapi Bapak Ibu nggak perlulah tahu itu seperti apa, maka Bapak nggak perlu ngajarin. Yang penting Anda tahu yang aslinya. Seorang yang bekerja di Bank Indonesia, 5 menit pertama duduk di kursi kantornya, mereka tuh di training harus pegang uang asli atau uang palsu dan bisa nebak. Supervisor akan bagi uang di mejanya, dia suruh megang, kasih waktu 5 menit, ditanya, asli, palsu? Dia bilang, palsu, salah, itu asli. Tanya lagi yang lain, terus kalau selama 1 tahun kerja di masa-masa training, masa-masa percobaan, salah terus atau 75% salah, langsung dikeluarkan dari Bank Indonesia. Intinya apa kita bisa tahu? Kalau Anda tahu yang asli, firman asli, pengajaran asli, maka semua yang palsu tidak usah diajari, Anda akan tahu itu palsu. Betul apa betul? Suatu ketika ada orang isi bensin agak ribut dengan yang petugasnya. Petugasnya mengatakan demikian, Pak ada uang yang lain. Dia nggak bilang palsu, tapi dia tahu itu mencurigakan. Nah, kenapa? Tadi dia cekcok mulut. Yang intinya petugas tadi udah dilatih. Orang-orang pom bensin tadi tuh tahu mana uang kalau pegang ini asli emang nggak tahu, bukan asli. Itu gak? Sama gitu.
kekristenan kita akan asli terus selama ada belajar yang asli. Megangnya firman yang asli, pelajaran yang asli, tidak akan pernah bisa digoyang dengan angin-angin pengajaran yang sesat. Ada betul? Tapi kalau aku nggak serius belajar yang aslinya, gampang sekali. Karena ini, karena itu. Ya, sekarang banyak aliran-aliran yang baru nih. Ya, termasuk Kristen progresif tadi tuh. Yang mengatakan, bukan Yesus sebagai yang paling berjasa menyelamatkan kita. Oh, parah banget. Sementara kita sangat menjunjung tinggi, Yesuslah yang buat kita bisa selamatkan dengan pengorbanannya mati di kayu salib. Itu harus pegang terus. Tidak akan boleh diubah-ubah. Ya, terus akan kita pegang. Nah, jadi intinya sama halnya dengan orang yang dipenuhi Roh Kudus akan beritakan Injil, sebab perkara Injil adalah perkara besar yang semua orang harus tahu. Katakan amin. Yang kelima, jika orang dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan menghasilkan buah-buah roh. Katakan amin. Ya. Mari kita lihat Galatia 5, 22, 23. Galatians chapter 5 verse 22. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, 1, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lanjut 2, 3. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada 9 buah roh. Kalau ngakunya penuh Roh Kudus, tapi ini enggak ada sama sekali. Suka cekcok, suka gosip, suka menentang, banyak protesnya. Bukan penuh Roh Kudus, penuh setan. Ada amin. Jadi gampang sekali kalau kita ngelihat orang tuh penuh Roh Kudus atau tidak. Orang bilang gitu, boleh-boleh aja pakai mulutnya, tapi kita lihat faktanya. Coba kembalikan lagi ayat 22-nya. Tetapi buah roh ialah, kita percaya firman Tuhan adalah amin, tidak bisa salah, tidak mungkin bohong. Nah, firman mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 2, 3, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kalau roh itu dalam diri saya, penuh memenuhi saya, mesti saya itu buahnya kelihatan berproduksi buah roh. Ada amin? Isinya pasta gigi, dalamnya pasta gigi, odol tuh. Kalau pencet ya keluar masih pasta gigi. Masa pencet keluar darah? Ya pasta gigi isinya itu. Isinya Roh Kudus, keluarnya buah-buah roh. Ada amin? Ini semakin membuktikan orang itu penuh Roh Kudus atau tidak. Lihat dari sini aja. Dari perilakunya sehari-hari menghasilkan buah roh atau bukan. Kita baca firman Matius 7 ayat 20. Matius 7 ayat 20. Ya, sama-sama ya, suara keras ya. 2, 3. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Siapa orang itu? Lihat aja dari buahnya. Nggak ada sama sekali buah-buah rohnya, bukan orang penuh Roh Kudus. Bisa aja menggelepar-gelepar, gemetar-gemetar, bahasa roh. Tapi itu kan bisa imitasi. Halo? Ketika kami fellowship, ada yang bertanya sama Bapak, bagaimana kalau bahasa roh itu diajarkan? Diajarkan, bukan diajarkan, tidak jadi soal. Tapi kalau bahasa roh itu asli, ia tetap selamanya akan ada. Tapi kalau dia barang imitasi, akan luntur dan pudar. Kalau kita mengklaim kita adalah penuh roh, dan sejati asli bukti aslinya beneran nih orang penuh roh, dilihat dari buah-buahnya. Matius 7 ayat 20. Katakan amin. Dari situ.
Wah, nggak kelihatan sama sekali ya. Nggak penyabar, ya, sentimental terus, baperan terus, ya nggak kelihatan buah rohnya. Jadi dari buahnya lah engkau akan melihat dia itu siapa. Kalau dia penuh Roh Kudus, kelihatan dari buah-buah rohnya. Pohon semangka tidak akan mungkin menghasilkan buah anggur. Ada amin? Pohon anggur gak akan mungkin menghasilkan buah cempedak. Kalau kamu ditanam dalam tanaman roh, maka buahnya mesti roh Allah. Buah-buah roh. Perhatikan baik-baik. Jadi bukan soal bersikap manis, tapi buahnya yang akan mengenalkan kita sebagai ini orang kepunyaannya Tuhan penuh roh Allah. Dari mana tahunya? Dari buah-buahnya, buah rohnya. Ada tadi 9 itu. Dan gak ada Bapak Ibu. Dari buah roh itu yang ngomong, coba balik lagi. Jadi ayat 5, ayat 22. Nah, Bapak Ibu perhatikan sini. Enggak ada ayat ini berkata salah satu buah rohnya. Buah roh ialah kasih, sukacita, lalu kaya raya. Enggak ada. Populer, terkenal, jago main musik. Enggak ada. Semuanya rohani. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Semuanya karakter. Kata-kata karakter, karakter. Jadi bukan apa yang secara fisik, orang punya harta, punya kepintaran, tapi karakternya. Mencerminkan dia itu penuh dengan roh Allah. Kenapa? Bapak pernah sampaikan, begitu seseorang terima Yesus, maka Roh Kudus akan dikirimkan Bapa surgawi pada dia. Dengan tugas membentuk sifat-sifat baru. Ini sifat barunya. Dulunya tukang marah, dibentuk dari penyabar. Dulunya iri hati, cemburuan, sekarang ikhlas, ya, penuh kebaikan dan kemurahan. Jadi sifat-sifat itu harus semakin muncul dalam diri kita. Katakan amin. Kapan seseorang mengujar Roh Kudus? Ukurannya bukan kita tuh berkata-kata yang menentang, melawan, menghina Roh Kudus. Itu juga betul. Ini Bapak Ibu, saya kasih tahu siang ini. Seseorang mengujar Roh Kudus ketika dia, ya, saya gambar ulang lagi ya. Waktu dia terima Roh Kudus, ini orangnya, ya, terima Roh Kudus. Roh Kudus punya peranan merubah dia. Muncullah namanya sifat-sifat baru. Ada amin? Ada amin? Ada percaya? Tapi kalau ini sebentar ada sifat barunya, balik lagi yang muncul sifat lama. Serakah, kemaruk, nyakitin hati orang, kata-katanya kasar, dan sebagainya. Itu menghujat. Kenapa? Roh Kudus merasa sia-sia aku nih membentuk sifat-sifat baru dalam diri. Dia nggak pernah bisa berubah, balik lagi. Namanya orang menghujat Roh Kudus. Jadi bukan karena kata-kata, Roh Kudus, aku nggak percaya lagi padamu, gitu. Nggak usah ngomong apa-apa, tapi Anda nggak berubah, masih sama dengan sifat lamanya, Anda sudah menghujat Roh Kudus. Roh Kudus nyesel dalam sekali, aduh aku sakit hati ya, tak bimbing, tak arahkan, hidupnya supaya seperti Galatia 5:22, kenyataan kok gak begitu ya. Jadi itu, bukan soal kita nolak dengan kata-kata kasar, aku gak percaya pada Roh Kudus, bukan. Mengatakan aku percaya Roh Kudus, I believe in you my Holy Spirit. Tapi Anda gak berubah sifat-sifatnya, dia tersinggung dalam sekali, sakit. Sia-sia aku telah menempa sifat-sifat baru dalam diri orang ini. Orang ini gak pernah bisa berubah. Nah, kita jangan sampai dinilai seperti itu. Katakan amin. Paham ya? Yang keenam. Pendek kok khotbahnya. Yang keenam. Berani menjalankan apa?
kehendak Tuhan. Ya, kita sebut lagi 2 kali bab ini, keras sama-sama ya. Judulnya aja, 2, 3. Berani menjalankan kehendaknya. Ketika Roh Kudus itu penuh dalam diri kita, mulai masuk dalam diri kita. Pertama sekali apa yang dikerjakan Bapak Ibu? Dia menyatakan kehendak Allah. Betul enggak? Betul enggak? Kehendak Allah. Menyampaikan, menyatakan kehendak Allah. Ini kehendakku anakku. Dinyatakan pada kita masing-masing. Tiap orang kehendak Tuhan buat kita tuh berbeda-beda. Amin. Kehendak Tuhan buat saya sama kehendak Tuhan buat Pak Nono sama. Yang memberikan tuh sama-sama pribadi Allah. Tapi setiap orang punya kehendak masing-masing. Ada kehendak Tuhan yang beda-beda. Yang jadi masalah, tidak semua kita sukses sampai matinya jalan dalam kehendak Allah. Wah, ini ngeri. Ini khotbah ini Bapak akan khotbahkan agak lama nih. Enggak semua orang. Bahkan ada yang nyerempet pun tidak sama sekali. Jauh. Bisa jadi orang tuh kaya, sukses. Tapi tidak sama sekali berjalan dalam kehendak Tuhan. Sampai sini bisa pahami? Lebih jauh lagi ya. Ini saatnya Bapak minta, jangan perhatian lain-lain, ini penting. Setiap penulis cerita, tahu penulis cerita? Aku singarang buku loh, buku cerita. Itu semua pasti menginginkan tokoh dalam cerita itu happy ending. Ada men? Ada men? You baca buku yang tidak happy ending, nyesel bacanya. Keblangsek ujungnya, berantakan. Cerita apa begini? Mesti happy ending. Itu penulis buku loh, penulis cerita. Anda tahu siapa penulis hidup Anda? Siapa? Apalagi dia sempurna. Dia menuliskan tokoh Melvin ini, ujung-ujungnya harus bahagia. Itu happy ending buat saya. Enggak mungkin dia lahirkan saya, hidup didesain untuk hancur-hancuran, mati menaskan, dan sebagainya. Enggak. Happy ending. Manusia aja jadi penulis, bisa desain saya, bisa desain ceritanya happy ending. Apalagi dia sempurna. Happy ending. Itu iman pertama. Gimana bisa percaya bahwa hidup saya desain happy ending. Finally happy. Finally you are happy. Harus percaya tuh. Enggak percaya udah gagal imannya. Persoalannya, mengapa hidup kita begini-gini sampai sekarang? Ayo. Ada 2. Ada yang merupakan ujian. Allah sedang membentuk kita. Tapi bisa jadi yang kedua, salah jalannya. Tidak on the track dengan rancangan dia. Didesain dari sini pergi sampai katakanlah ke balai kota. Jalannya harus jalan ini, seterusnya sampai balai kota. Tapi aku jalannya menggok ke sana kanan dulu kan bisa juga ya. Muter-muter versi saya. Anda banyak bawa hidup Anda versimu sendiri, bukan versinya Allah. Lalu di mana peran Roh Kudus? Roh Kudus akan menggiring kita kembali supaya on the track dengan rancangannya dia. Maka dari sekarang Bapak Ibu, apa-apa tanya Roh Kudus. Apa-apa tanya Roh Kudus. Milih sekolah, jurusan tanya Roh Kudus. Jangan cuma bisa sekolah, nantinya bukan kehendak Tuhan, banyak.
Betul. Mau kerja, tanya Roh Kudus. Bisa lulusnya bisa, kerjanya nggak karu-karuan. Tahu-tahu cuma jadi montir listrik doang. Sekolahnya tinggi-tinggi, dapat insinyur teknik elektro, jadi montir. Misal nih, mau berkeluarga, tanya juga Roh Kudus, supaya kita dipimpin pada pilihan yang tepat sesuai dengan Dia. Kalau Dia desain hidup saya tuh happy ending, Dia desain juga nggak siapa suami istri kita? Desain nggak? Desain. Dan Dia tahu ketika kita pilih, itu akan bawa kita bahagia or not. Ya udah ditahu dari awal. Lu salah pilih, kira-kira bahasa gaulnya Roh Kudus gitu. Lu salah pilih. Ini tidak akan membuatmu bahagia, happy ending. Keblangsek kamu, hancur-hancuran. Bener. Jadi Dia akan bawa kita pada jalan seperti desain Tuhan, jalan bahagia. You must be happy. Ketika Tuhan ciptakan manusia ada 3. Happy, holy, healthy. Bahagia, kudus, dan sehat. 3 itu. Dalam keadaan kita tidak sehat bisa kita klaim lagi, Tuhan Engkau akan inginkan aku sehat supaya aku bahagia. Klaim itu. Sekali lagi ya, kalau penulis cerita aja yang adalah manusia jauh dari sempurna menginginkan tokoh dalam ceritanya happy ending. Betul? Apalagi Tuhan pemilik hidup saya, Dia pasti mendesain hidup saya itu happy ending. Terus kenapa sekarang 50-60 tahun rumah pun belum punya, misalkan gitu, masih kontrak, terancam, sesuatu mesti yang kita perlu tanya sama Tuhan. Tuhan, bereskah aku jalan dalam kehendak-Mu atau tidak? Kalau tidak, Tuhan tolong kembalikan saya on the track dengan rancangan Allah. Gitu. Kita hari ini kan minta Tuhan penuhi dengan Roh Kudus. Tapi salah satu buahnya aku minta supaya Tuhan pimpin kita kembali lagi pada jalan on the track dengan rancangan awal. Udah salah jalan salah. Kita ikut maunya kita, yang kita senangi, yang kita pikir akan bawa kita kebahagiaan, tapi sampai ujung tidak akan pernah lihat kebahagiaan. Kasihan. Padahal Tuhan pasti desain kita untuk bahagia. Percaya nggak Bapak? Bapak bahkan berani bilang, kalau Tuhan desain kita, tidak ada sama sekali menyiapkan kita untuk bahagia, tinggalkan Tuhan, percuma imannya. Ngapain percaya Dia yang memang desain saya untuk nantinya mati, hancur, menaskan, jatuh dari pesawat terbang dan gak ada keselamatan? Tidak akan. Tidak begitu. Dia siapkan aku untuk bahagia. Dan Dia siapkan jalannya. Tapi kan kita belum tentu on the track dengan rancangan itu. Betul gak? Belum tentu loh Bapak. Kita bisa jadi jauh. Dan kita perlu kembali lagi pada rancangan awal itu. Katakan amin. Slide-nya ya, bagian akhir. Ini Bapak Ibu, coba saya ceritakan lagi beberapa ilustrasi. Nah ini, kalau kita jadi orang dengan kepribadian penuh Roh Kudus, kita akan mendapat kasih karunia dan belas kasihan Tuhan yang maksimum. Ada men. Ada men. Apa sih belas kasihan sama anugerah tuh bedanya mana? Mirip-mirip, tapi nggak sama. Belas kasihan artinya seseorang bebas hukuman, tidak dihukum. Patut nggak dihukum? Patut dihukum. Saya salah, saya ngawur. Tapi kalau Tuhan menyatakan belas kasihannya, saya diampuni, saya dibebaskan dari kesalahan, dan saya diangkat kembali. Betul?
Lalu apa kasih karunia? Pemberian Tuhan pada seseorang yang dia sebenarnya tidak layak menerimanya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau itu maksimum kita terima, belas kasihan yang maksimum, kasih karunia yang maksimum, luar biasa sekali kita dapat anugerahnya. Betul nggak? Lalu, nih saya buat nih. Kalau kita dapat yang kiri ini, yang kanan apa yang kita terima? Saya akan dapatkan rahmat Tuhan yang luar biasa. Rahmat Tuhan yang luar biasa. Seorang yang pada akhirnya berhasil hidupnya tuh rahmat Tuhan penuh buat dia. Katakan amin. Ketika Anda panjang umur, panjang usia, ada sakit-sakitnya, ada jatuh bangunnya, tapi masih hidup sampai 10 tahun, 20 tahun akan datang, namanya Anda terima rahmat panjang umur. Ada amin? Kok susah hidupnya? Tapi anak-anakku 3 orang sarjana dan S2 semuanya. Namanya terima rahmat. Nggak mampu secara ekonomi, secara finansial. Tapi anak-anakmu bisa sekolah semuanya. Nama kamu terima rahmat. Kenapa? Karena ada belas kasihan Tuhan dan ada kasih karunia. Gandeng dua-dua ini. Ada amin? Jadi ketika orang hidup dalam belas kasihan Tuhan yang maksimal dan juga dalam kasih karunia, maka dia akan terima yang nomor 1, rahmat Tuhan yang luar biasa. Kalau orang tanya, gimana Pak sakitnya itu? Sakit luar biasa, menderita. Kok bertahan? Namanya rahmat Tuhan. Dirahmati oleh Tuhan sampai hari ini. Kok bisa bertahan? Rahmat Tuhan, bukan karena kuat gagah perkasa kita, tapi karena rahmat Tuhan. Kok masih bisa makan? Karena rahmat Tuhan. Ada apa? Jadi itu ciri-cirinya ketika orang jalan dalam kehendak Tuhan, rahmatnya full, limpah bagi kita semuanya. Mau dong jemaat Tuhan di sini? Mau nggak kita? Mau. Dirahmati Tuhan dengan luar biasa. Bawahnya, yang berikutnya kamu akan mendapatkan promised land. Kanan itu adalah tanah perjanjian orang Israel. Ketika Tuhan desain hidupnya Bu Lasmi, aku, Rizky, Pak Joko, Bu Ati, semua kita, dia siapkan promised land buat kita masing-masing. Persoalannya dengarkan baik-baik, nyampe nggak kita ke sana atau nggak nyampe? Tapi kalau kita penuh belas kasihan, kasih karunia Tuhan, maka promised land kita, kanan kita akan kita capai. Itu sukses lahir batin. Promised land itu sukses lahir batin. Penuh berkat dan rahmat Tuhan untuk dia. Katakan namanya. Contohnya, ya. Kita akan buka tadi nomor 1 tadi yang dari Bapak tadi, ulang lagi, Galatia 5:25. Galatia 5:25. Galatia 5:25. Kemarin Bapak udah minta mereka download. Makanya judul tadi bahkan dikatakan berani menjalankan kehendak Allah. Kalau Allah betul-betul menyatakan kehendaknya, kita akan berani. Contoh dulu ya, sambil nunggu nih contoh ya. Pernah dengar nama Hudson Taylor? Sebagian yang pernah, yang lain nggak tahu. Itu nama seorang hamba Tuhan penginjil yang luar biasa. Luar biasa banget. Hidup pada abad 18, awal 19. Sepanjang hidupnya, dia berhasil mendirikan gereja 1639 gereja. Berapa Bapak Ibu? 1639 gereja. Nih, Bapak Ibu. Aku aja satu nih, belum sukses. Dia 1639. Namanya gereja Sidang Jemaat Allah. Itu dia yang buka. Dan dia memulai pelayanan di mana? Tibet.
bukan di Moskow, bukan di San Francisco, tapi Tibet. Kalau Bapak Ibu nanti googling nama Hudson Taylor, Anda akan dimunculkan fotonya pakai janggut segini, pakai pakaian ala Tibet, berbahasa Tibet, dan sebagainya. Ini siapa Bapak Ibu? Anak orang kaya, tuan tanah, Lord, seorang manor di Inggris. Tanahnya banyak. Dia dipanggil lewat surat telegram ketika ayahnya hendak mati. Nak, pulang ya. Ayah sudah mau tutup usia. Dia doa sama Tuhan. Dan ujungnya dia tidak jadi pulang. Sampai akhirnya tanah itu dibagi-bagi, dihibahkan pada siapa? Yayasan Hudson Taylor Foundation. Ya, untuk apa? Menyantuni anak-anak kurang mampu untuk sekolah. Maksudnya gini, kalau Hudson lagi itu pulang dan dia tidak peka dengan kehendak Tuhan, ini nggak ada terjadi nih. Paham? 1639 gereja cabang yang dia dirikan. Kalau dia pulang, tapi dia tahu kehendak Tuhan, dia bertahan di Tibet sampai matinya. Enggak pernah lagi dia injak tanah bapaknya, ayah kandungnya loh, dia anak tunggal. Tidak balik lagi ke sana. Karena dia tahu kehendak Tuhan. Hidupnya maksimal dipakai Tuhan. Terima promised land. Betul? Bahagia lahir batin. Dipakai Tuhan yang urapan luar biasa. Nah, inilah kalau kita peka akan kehendak Tuhan. Jadi, penuh Roh Kudus bukan soal menggelepar-gelepar. Ada manifestasi, ya itu juga benar. Tapi kalau hidup kita nggak bisa kayak begini, buat apa? Hidupmu jauh dari kehendak Tuhan, melenceng, beda. Ya sukses secara pendidikan, ya sukses secara harta, ya sukses secara jabatan, tapi jauh Tuhan gak pakai kita sama sekali. Maka itu orang yang penuh Roh Kudus mesti dia berani menjalankan kehendak Tuhan. Ya, kita baca sama-sama yang tulis biru ya. 2, 3. Roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Oleh sebab itu ia jugalah harus menguasai hidup kita. Di dalam bahasa Indonesia yang mudah dibaca, AMD, Alkitab mudah dibaca. Karena versi-versinya banyak ya, yang mudah dibaca. Jadi tambah ngerti, kalau kita dipimpin Roh Allah, kita juga harus ikut. Nih, ulang lagi. Roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Titik koma, oleh sebab itu, ia jugalah harus menguasai hidup kita. Jangan izinkan ada setan masuk, dunia masuk, harus tetap dia seutuhnya menggenggam hidup saya. Itu ciri orang yang penuh Roh Kudus. Balik lagi pada cerita Mother Teresa. Dia udah melayani. Tamat sekolah seminari, dia melayani. Sebagai salah satu biarawati di salah satu ordo. Dia berdoa sama Tuhan. Minta kehendaknya nyatakan. Berat gak dia untuk seorang wanita tinggalkan pelayanannya yang ada? Gak gampang ya. Dia bergumul dulu, doa-doa sama Tuhan. Baru dia tinggalkan itu, dia pisah dengan kelompok ordo yang menaungi dia. Dia dirikan sendiri yang namanya charity ministry. Yang kemudian berbuah sangat luar biasa. Pelayanannya di India. Karena dia tahu kehendak Tuhan. Ada amin? Ada amin? Jadi bahaya Bapak Ibu. Kalau kita sesuka kita. Masuk, keluar perusahaan, di mana kita kerja. Belum tentu kehendak Tuhan loh. Hati-hati. Saya ketika mengikuti kata hati saya ketika Bapak penggembala yang pertama. Terus beda dengan kehendak Tuhan. Gembel, melarat. Itu ketakuti.
Halo? Halo? Paham? Hati-hati Bapak. Kehendak Tuhan harus kita jalankan, bukan kehendak saya. Sangat hati-hati sekali. Penuh pertimbangan. Cari tahu kehendaknya dalam semua hal. Ikut terlibat. Dan seterusnya. Ada men. Kehendak dia harus kuturuti. Jalan dalam kehendaknya, bukan saya. Bukan orang emosi. Anda nyatakan, aku pindah kerja aja, aku bisa gini, aku juga bisa. Dengan sombong mengatakan demikian, hancur loh. Tuhan akan katakan, silakan, aku nggak mau tahu lagi. Dan Anda harus jadi role di hidup Anda. Tanggung jawab semuanya, karena semua Anda jalan di luar rencana dan kehendak Tuhan. Awalnya mungkin manis, awalnya mungkin baik, tapi setelah jalani, ujungnya neraka buat kita. Betul? Godaan-godaan, tawaran-tawaran banyak sekali. Bapak juga pernah tawar demikian, suruh megang penggembalaan di Kelapa Gading ya. Udah siapkan tempatnya di MOI, Mall of Indonesia. Bapak kami bayarkan tiketnya, pulang pergi. Habis khotbah di Solo, siangnya ke sana, karena ibadah sana, ibadah sore. Kami siapkan pengerja. Saya bergumul tuh sama ibu. Enggak berani saya. Takut jadi gembel. Karena desain Tuhan adalah happy ending. Happy ending yang terjadi karena saya sendiri yang salah. Karena ambisiku, karena marahku, karena jengkelku. Itu cobaan-cobaan riak-riak di hidup kita. Kalau kita terasa kayaknya mental gimana, Anda bisa bayangkan kayak apa ya rasanya Daniel, Sadrak, Abednego dikepung orang-orang yang tidak seiman. Bisa bayangkan? Butuh hidup yang capek ya, capek. Mungkin dia untuk sembahyang harus cari waktu yang kosong banget di sela-sela kerjaannya. Akan ditindas, akan diremehkan, akan dihalangi. Dia berjuang untuk imannya. Tapi dia berharga, dia bela kehendak Tuhan. Dan pada akhir Tuhan nyatakan kehendak yang luar biasa. Seluruh Babilonia menyembah Allah. Penting kita untuk taat pada kehendak Tuhan. Sekali lagi, kalau kita jalan tidak dalam kehendak Tuhan, ujungnya gembel, bukan happy ending. Awas, hati-hati. Kalau Anda sendirian masih bujangan gak apa-apa. Tapi kalau udah bawa keluarga, ada istri, ada suami, ada anak-anak, sepak terjamu kalau nggak cocok sama Tuhan, risikonya gembel, melarat, tidak happy ending lagi. Ada amin. Jadi orang Kristen keseluruhan yang paling utama, dia harus tahu kehendak Tuhan. Jalan dalam kehendaknya, bukan dalam keinginan-keinginan pribadinya. Bisa jadi dia tergoda dengan banyak bujuk rayuan, ambisi dan sebagainya, tapi ingat lagi, kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Aku cerita sedikit ya, bagian akhir nih, sebentar sore yang lain. Bapak lagi udah 2 tahun awal di Solo ini, merasa kerjaan jadi gembala itu ada apa sih? Dulu kan manusia sibuk ya, seorang workaholic ya, kerja di Pertamina, kerja dari pagi, pulang lagi sampai malam, gitu rutinitas. Dan ketika sampai sebagai hamba Tuhan, saya merasa kayak pengangguran. Iseng-iseng, diam-diam, Bapak kirim lamaran application. Ini jadi pelajaran tapi nggak usah contoh ya. Kirim sebuah, ada saya baca di koran Kompas dulu, masih pernah tahu koran Kompas, kalau dia terbitan hari Sabtu penuh, full advertising ya. Iklan lowongan kerjaan sampai ada yang full. Ada perusahaan gas company, perusahaan gas yang baru buka di Laut Jawa. Dia butuh seorang drilling engineer kayak Bapak ini. Saya apply. Tidak terlalu lama dijawab. Kata kebutuhan. Dan dia udah kasih saya gaji awal loh. Kalau di kurs 79 juta rupiah. Dulu 20 tahun yang lewat. Nilai segitu luar biasa. Saya bilang sama ibu, kasih saya kesempatan.
Kalau gajinya nggak naik sampai 150 juta, aku keluar. Saya bersyukur punya istri yang dipakai Tuhan meneguhkan saya dalam panggilan pelayan. Enggak matre, enggak mata duitan. Oh iya, nggak bohong. Kalau gitu saya hancur. Ketika itu ada tamu, Alvinsia, ada khotbahnya yang dipakai dikutip ibu. Karena Alvinsia ada ngomong ini, kalau kita ada penuhi panggilan pelayanan, nyembah Tuhan aja. Ibu pakai gitu, udah nyembah Tuhan aja, nggak usah cari materi. Saya tambah emosi. Kamu kan bisa nungguin pelayanan 2 minggu akan naik ke laut, balik lagi. Dengan sombongnya saya bilang gini, saya bisa tidak butuh donatur siapa-siapa, aku bisa bangun gereja besar dengan gaji segitu. Kalau start awal 79 juta, orang kerja di oil company itu gajinya sampai 18 bulan, 19 bulan, bahkan 20 bulan digajinya. 1 bulan gaji bisa hidup setahun dengan mewah di Solo. Betul ya? Dulu 79 juta itu bisa cukup setahun. Hidup mewah. Naik-naik taksi kemana-mana, belanja di mall, masih turah-turah uangnya. Sisanya kita tabungkan. Tapi ibu bersyukur bukan orang yang materialistis. Dia ingatkan kamu, tuh khotbahnya Pak Alvinsia. Kalau kita udah dipanggil Tuhan, kita nyembah Tuhan aja. Nggak usah yang lainnya. Maka kami berdua tidak ada kerja lagi yang lainnya. Udah melayani Tuhan aja. Ibu juga nggak kerja lagi, udah melayani Tuhan aja. Dan sampai hari ini kami dipenuhi segala kebutuhan kami lewat melayani. Coba kalau misalkan aku diiakan ibu. Ada kata-kata ibu juga yang bagus lagi tuh yang buat saya ngerem. Dia bilang gini, aku nggak perlu uangmu, perlu ingin kita bersama-sama. Oh, aku bilang begini. Iya kalau kamu sukses, nek kamu mati, aku belum siap jadi janda. Halo? Kayak ngerem, kok udah ngomong janda nih. Kalau kamu sukses, nek kamu nggak sukses, kamu mati di laut, aku belum siap jadi janda. Saya ngerem, diingatkan Tuhan, oh bukan uang semuanya. Rancangan Tuhan, aku udah ditarik dari kerjaan dari Pertamina, masuk pada ministry. Ini aja ditekuni. Dia tarik saya dengan perjuangan, dengan bayar harga. Kok jadi matanya silo lihat uang terus. Dan kami buktikan berdua tidak pernah minta-minta pada Bapak Ibu semuanya. Even siapapun, tidak punya hutang sama sekali. Hidup kami cukuplah, tidak kaya raya tapi cukup. Itulah namanya panggilan. Jalan on the track dengan rancangan Allah. Ibu juga kalau terus dulu kerja lagi di Jakarta, ya udah manajer keuangan di Berantamulia di Indosmen. Ditinggalkan semuanya. Karuman, materi, untuk hidup kami bersahaja apa adanya. Sementara Bapak Ibu tahu, salah satu cita-cita saya adalah saya pengen penuhi ada 4 kata. Awalnya kata kaya. Aku pengen kaya. Kaya, pikir saya kaya. Jadi waktu kami udah gabung di ministry ini, kami cuma punya uang sekedarnya. Itu satu mujizat yang termujizat buat aku. Bisa nerima keadaan itu tuh luar biasa. Halo. Oh kan kerja pertama ini uangku gemilang banyak. Betul enggak? Ketika kami mau terima panggilan pelayanan ini, aku bilang sama ibu, kamu emang siap? Dan mewah hidupnya di antara ibu-ibu Darmawan kita Pertamina. Mau ke Singapura tinggal ke dispatch center DC, pesawatnya nungguin kita belanja di Singapura, balik lagi cuman penumpangnya 4 orang. Kemuliaan, kelimpahan, uang semuanya ada. Dan siap ditinggalkan. Karena kami tahu kehendak Tuhan. Tapi kemudian sampai sekarang Tuhan tidak pernah mengecewakan saya. Aku punya rumah juga, aku punya mobil juga, punya jabatan semuanya. Karena Tuhan.
Itu kalau kita jalan dalam kehendak Tuhan. Happy ending. Tuhan mau kamu hidupnya happy ending. Dia udah siapkan, desain. Dan kalau kita enggak terjadi itu, kita koreksi diri. Mengapa? Ada jalan-jalan kita yang salah. Yang enggak tepat dengan rancangan Allah. Kita perlu kembali lagi supaya Dia, Roh Kudus, bawa kita kembali pada jalan semula. Pasti ujungnya mesti happy ending. Ada amin? Yang berikut lagi nanti sore ya, kita akan sama-sama. Bapak Ibu, kalau nanti Bapak mengundang Anda untuk yang mau didoakan, nggak usah bergombolan, terlalu penuh sekali depan ini seperti kemarin. Secukupnya gantian. 10-12 orang mundur kembali dan maju ke depan lagi, ya. Supaya nggak penuh banget sampai geser-geser kursi, jadi ibadahnya berantakan. Tertib aja, pasti semua dapat. Aku tunggu semuanya sampai ya yang semua masih mau maju kita layani sampai selesai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita pastikan hari ini hari terakhir, kita akan pulang pasti dipenuhi oleh Roh Kudusnya. Siapa hatimu? Arahkan hatimu. Minta Dia penuhimu. Hauskan, hauskan, hauskan. Hauskan. Yesus Tuhan ditinggikan Yes. atas segala alam. Amin, amin. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Semua pujikan pujian ini. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh. Semua sama-sama katakan, datanglah sekarang. Datanglah Yes. sekarang, Buka hatimu penuhi buka hatimu kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini. Yes, yes. dengan Api Roh-Mu. Sebentar Bapak Ibu. Semua pengen dipenuhi Roh Kudus? Ada satu syarat. Kita harus terima dan akui Yesus dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak akan dikirim Roh Kudus kalau kita tidak percaya pada Yesus. Amin. Bapak Ibu yang rindu ingin dipenuhi Roh Kudus, ikuti saya di hatinya. Tuhan Yesus, ulangi, Tuhan Yesus, kami ingin dipenuhi Roh-Mu. Dan sekarang kami akui kembali, kami percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya. Keselamatan hanya dapat kami peroleh dengan percaya padamu dan bertobat. Kita pujikan pujian ini. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Dimuliakan naik ke Surga, yes, yes. Minta, datanglah sekarang. Datanglah sekarang.
hatimu, buka hatimu. Datang, datang. Roh Kudus, penuhi kami, penuhi kami. Urapi kami sekarang ini dengan api. Sekali lagi ya, sekali lagi. Semua datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu, dengan api Roh-Mu. Sembah Dia, yes, sembah. Holy Spirit, kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu, ya Roh Kudus. Haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi sekarang. Semua menyembah, ya Roh Kudus. Penuhi, penuhi, penuhi sekarang, ya Roh Kudus. Sekarang Yesus. Mari buka hatimu siang hari ini. Terima Buka kasih. hatimu. Biar Roh Kudus memenuhi engkau. Buka hatimu hari ini. Pastikan Roh Kudus itu akan memenuhi engkau. Roh Kudus akan mengurapi engkau. Haleluya. 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 Sembah lagi, sembah, tinggikan Dia. Mari Roh Kudus turunlah. Roh Kudus nyatakan kuasa-Mu. Roh Kudus nyatakan kuasa-Mu. Oh, penuhi kami semua. Penuhi kami semua. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Sekarang Bapak Ibu, sebelum kita doakan, minta spesial. Tiap orang minta siang ini dipenuhi Roh Kudusnya. Pribadi-pribadi ngomong, Tuhan kami ini jamaah, kami ini dipenuhi. Penuhi jamaah, 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 jamaah. Curahkan Oh yes, Tuhanku, terima kasih. Hujan Roh-Mu sekarang, sekarang. Basahilah sekarang tanah gersang. Buka hatimu, buka hatimu. Lamaku nanti. Berikan segini. Sekarang. Lalu ku bersyukur menyembah-Mu. Yes.
minta sama Tuhan, buka hati. Buka hati. Yes. Yes. Basahilah sekarang. Yes Tuhan. Yesus, aku minta jemaat-Mu penuhi dengan Roh Kudus. Penuhi sekarang, 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 sekarang. Yes. Lalu ku bersyukur menyembah. Katakan lagi, yang sudah siap, boleh Bapak undang maju ke depan. 10 orang ya, atau 12. Hujan Roh-Mu. Yes Tuhan. Basahilah sekarang tanah gersang. Lama ku nanti. Yes. Berikan kini, lalu ku bersyukur. Amin. Lagi semua sama-sama. Yes, penuh, 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 penuh. Yes, yes. Buka hati, buka hati, buka hati, buka hati, buka hati, buka hati. Yes, 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 yes. Lama ku nanti. Yes. Hingga lalu ku bersyukur menyembah curahkan. Yes Tuhan. Penuh, penuh. Curahkan kuasa-Mu malam siang hari ini. Limpah, 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 limpah Roh Kudus, limpah Roh Kudus, Penuhi, limpah Roh penuh. Kudus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus, curahkan Roh Tuhan. Penuhkan, penuhkan, penuh, limpah, limpah, limpah. Terima, terima, penuh, penuh. Terima Roh Kudus, terima, 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 terima. Terima Roh Kudus. Curahkan Terima, terima, hujan Roh-Mu. Yes Tuhan. Percaya Tuhan, limpahkan, limpahkan, limpahkan. Penuhkan, penuhkan. Terima ya, buka hati, buka hati. Yang kasar. Terima, terima. Yes. Dalam nama Yesus. Penuh. Limpah, 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 limpah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Buka hatimu. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima, terima, terima. Penuh, 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 penuh. Yes. Penuhkan. Yes. Penuh. Yes. Limpah, Yes. limpah, Yes. limpah. Buka hatinya ya. Yes, Buka hatimu. yes, yes. Terima Roh Kudus. Penuh. Terima, 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 Penuh. terima, terima, Penuh. terima, Limpah. terima, terima, terima. Dalam nama Yesus.
bahagia dalam Tuhan. Terima Roh Kudus ya. Terima. Terima Roh Kudus ya. Buka hatinya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes Tuhan. Haleluya. Terima. Percaya Tuhan penuh dengan limpahan. Yes Tuhan. Terima Roh Kudus. Yes. Penuh. Limpah. Terima. Yes.
penuh, penuh, Dalam nama penuh, Yesus. penuh, Tuhan. limpah, kuasanya limpah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kirala bara-bara tak kasih kita karala bara. Kinarala bara-bara masuk kita karala bara. Oh, Terima Roh Kudus, buka hatimu dengan kerendahan hati, dalam nama Yesus. kinarala bara-bara Terima, tak kasih terima, kita. penuh, Dikirakan penuh, limpah, limpah, penuh, dalam nama Yesus, penuh, limpah, limpah, limpah. Kirala bara-bara. Penuhi Tuhan, misal dengan urapan baru. Aku minta dalam nama Yesus, penuh, penuh, limpah, 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 penuh, penuh. Aku minta Tuhan, penuhi dia dengan Roh Kudus, limpah, limpah, penuh, 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 penuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. yang baru. Yes, Tuhan. Betapa ku rindu menyukakanmu sekarang Terima Roh Kudus. dan Yes. Terima dalam Yesus. Penuh, 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 penuh. Terima Roh Kudus. Penuh, penuh, limpah, 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 penuh, penuh. Di dalam nama Yesus, dalam Yesus. Terima Roh Kudus, limpah, penuh, penuh, penuh. Terima, terima, terima. Yes, Tuhan. Terima Roh Kudus. Penuhkan Tuhan kuasa Limpah, Yesus. limpah, Yes, Lord. limpah, limpah, limpah. Yes. Terima Roh Kudus. Penuh dan limpah, Penuhkan ya limpah, Roh Kudus. limpah, limpah. Yes, Lord. Haleluya. Horila bara-bara tak kasih kita karala bara-bara. Limpah, limpah. Terima, 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 terima. Penuh, penuh, penuhi dia, penuhi dia, penuhi dia, penuhi dia. Dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh. Boleh, boleh, boleh. Dalam nama Yesus. Betapa ku rindu menyukakanmu sekarang dan selamanya. Curahkanlah penuhi hati Sikat pujian ini. dengan minyak baru. Yes. Yes, Tuhan. Betapa Percaya Tuhan. Terima Roh Kudus. Kuasamu di atas. Yes, penuh, penuh, Terima, 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 terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. betapa ku rindu menyukakanmu sekarang Terima, dan terima. Penuh, penuh, penuh. curahkanlah Oh capek ya, capek. Haleluya. Terima Roh Kudus. dengan minyak Yes, Tuhan. betapa Kami rindu. Yes, penuh, penuh, penuh. Haleluya. Yes. Terima, Yes. dalam dengan minyak terima, terima, penuh, penuh, penuh. Yes, Lord. Haleluya. Haleluya. Hirala bara-bara shikita karala bara-bara. Hirala bara-bara shikita karala bara-bara. Hirala bara-bara shikita. Terima, 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 terima. Penuh, penuh, penuh. Terima, terima. Yes. Limpahkan, penuhkan, penuhkan.
curahkan terus Tuhan. Curahkan, limpahkan Tuhan. Limpahkan, limpahkan, Terima, 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 terima. Terima, terima. Terima, terima. Penuh, 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 penuh. Haleluya. Yes. Yes, Lord. Kita raba-raba-raba. Penuh, penuh. Terima, 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 terima. Betapa ku rindu salahkan. Haleluya. Penuhkan, limpahkan Tuhan. Limpah, 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 limpah. Yes, yes. Haleluya. Yes, Lord Jesus. Kirala bara-bara-bara kasih kita karala bara-bara-bara. Kirala bara-bara-bara kasih kita karala bara-bara. Terima, Kirala bara-bara-bara kasih kita karala penuh. Dalam nama Yesus penuh. Kirala bara-bara-bara kasih kita kiri. Kirala bara-bara-bara. Kirala bara-bara-bara. Kirala bara-bara kasih. Kirala bara-bara. Kirala bara-bara. Kirala bara-bara kasih kita kiri. Kirala bara-bara. Di tempat ini Dalam nama Yesus. Terima, penuh, 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 penuh.
sejahtera yang baru, damai yang baru, sejahtera yang baru, kasih yang baru, sukacita yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulih, pulih, sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam jamah, jamah, jamah. Pulihkan, redakan kemarahan batin, redakan semua kegalauannya, gantikan dengan sukacita, dengan penghiburan, dengan damai, dengan sejahtera. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes, 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 yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Keluarkan semua yang busuk, semua yang buruk, keluarkan. Dalam nama Yesus, jadikan baru, pulih kembali, pulih kembali, pulih kembali. Dalam Yesus, dalam Yesus, dalam Yesus, dalam Yesus, dalam Yesus, dalam Yesus. Yes, keluar. Kita berdiri semuanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kita berdiri. Keluar kok. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, keluar. Mengalir. Mari kita berdiri. Di tempat ini mengalirlah Roh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yes, Mengalirlah terima kasih. kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku, pulihkanku, hidupkanku, hidupkanku. Haleluya. Bapak, terima kasih Kau telah lawat kami semua. Kami percaya segala yang buruk, segala yang tidak baik sudah Kau angkat, Kau singkirkan, dan Kau gantikan dengan damai sejahtera yang baru, sukacita yang baru, penghiburan yang baru, kekuatan, kesegaran Kau tumbuhkan dalam diri kami. Dan kami percaya ke depannya kami akan berbeda, akan jauh berbeda. Setelah Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, kami akan bawa Roh Kudus dalam setiap hidup kami. Apapun aktivitas kami, apapun kegiatan kami, Roh Kudus tidak akan pernah kami tinggalkan. Kami selalu libatkan, dan biar kami hidupnya selalu dalam penyertaan Roh Kudus. Terima kasih Bapakku, berkati yang sakit supaya sembuh. Karena Engkau adalah Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Sediakanlah makanan, sediakanlah kebutuhan kami, bagi kami yang punya pergumulan finansial. Diberkatilah juga jemaat-Mu yang melayani. Seperti pada pagi hari, ada para pemusik, singer, leader, penari, multimedia, soundman, rekaman akurat, pendoa syafaat, semua Tuhan berkati. Kami bersama-sama mengupayakan pembaruan dan pembaruan dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami. Bapak Ibu angkat persembahan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Bapak, ini yang kami tunjukkan kepadamu adalah bukti berkat Allah atas kami. Kami diberkati maksimal. Berkat Allah tidak pernah kurang. Kami cukup pakaian, cukup makanan, cukup segalanya, karena Tuhan adalah sumber berkat kami. Sebagian dari yang Tuhan berikan kami sisihkan untuk kami berikan kembali pada pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan berkati persembahan kami, jadikanlah persembahan yang harum dan kudus di hadapan-Mu, dan Tuhan gantikan persembahan jemaat Tuhan dengan 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat berkat Tuhan datang pada kami semua. Kami percaya kami semua diberkati, dan kami akan bawa pulang berkat Tuhan untuk kami pakai kami hidup. Amin. Selalu menjaga
lagi ya. Dan rasa syukur. Sekali lagi. Dengan syukur yang luar biasa. Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Selani rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Yes, yes. Tuhan selalu menolong. Amin Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Amin Tuhan. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Bagaimana? Seumur hidupku. Haleluya. Buka hatimu dan buka pikiranmu. Terima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkatimu serta memeliharamu. Tuhan kiranya membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberimu kasih karunia. Tuhan juga kiranya menghadapkan wajahnya ke arahmu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua. Semua yang diberkati sama-sama saya katakan amin.